Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah minggu pada tanggal 7 Juni 2020. Mari bersama-sama kita awali ibadah minggu ini dengan kita berdiri, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 85, kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama mengambil saat teduh, menenangkan hati pikiran kita, dan juga menyadari keberadaan Tuhan di ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ibadah kami pada hari ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini diambil dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 13. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang menjadi dasar bagi kita untuk beribadah pada saat ini. Maka mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama dan yang kedua. Memanggil
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh pada ibadah kita pada saat ini, maka mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak, mengingat kembali segala hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari segala dosa dan celah. Maka mari pada saat ini kita bersama-sama mengakui di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, bersyukur atas setiap cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas setiap kemurahan, penyertaan yang senantiasa Tuhan limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Namun pada saat ini ya Bapa, kami pun juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan celah. Kami adalah manusia yang seringkali begitu terpikat oleh keinginan daging kami, begitu jauh dari kehendak Tuhan. Maka pada saat ini ya Bapa, ampunilah kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami hanya bisa menyerahkan seutuhnya keberadaan diri kami, kehidupan kami, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa, yang menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami dapat benar-benar layak untuk terus datang mendekat ke hadirat Tuhan. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mau berkomitmen, berbalik arah, bertobat di hadapan Tuhan, maka Ia adalah Allah yang setia dan yang adil, sehingga Ia akan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua yang demikian. Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Maka mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mau untuk terus berkomitmen hidup bersama-sama dengan Tuhan, berada di jalan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia untuk mendengar firman-Nya. Mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung nomor 387, bait yang pertama dan yang keempat. Dan Kristus suci
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan dipimpin oleh salah seorang majelis jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan, tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang sangat baik, pada pagi ini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, kami semuanya akan membaca, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, agar kami bisa memahami akan firman-Mu. Berkati juga Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa hadir padanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2. Sabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Buatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diberi judul Misi Kristen pada Masa Kini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang majemuk, yang di dalamnya terdiri atas berbagai macam suku, agama, bahasa, ras, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di tengah berbagai macam keragaman tersebut, ternyata di Indonesia ini pun masih banyak rakyatnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Belum lagi juga diperparah dengan banyaknya para pejabat-pejabat yang korup. Ditambah lagi juga masih adanya gerakan-gerakan serta aksi-aksi radikal intoleran yang juga marak bermunculan. Di mana pada masa kini pula orang seakan-akan semakin tidak sungkan untuk mengumbar kebencian, mengumbar kemarahan, mengumbar kekerasan dan sebagainya. Nah, di tengah situasi dan kondisi yang demikian,
Lalu bagaimana kita membaca amanat agung Tuhan Yesus ini? Lalu dapat kemudian kita melakukan suatu tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita membaca ayat ini, penafsiran kita langsung tertuju pada bagaimana caranya untuk menjadikan orang lain yang berbeda agama untuk dikristenkan. Yakni, bagaimana caranya kita melakukan aksi kristenisasi, sehingga kita dapat membawa sebanyak mungkin jiwa agar orang itu menjadi Kristen. Dalam arti kemudian dimasukkan ke dalam institusi keagamaan tertentu, yakni agama Kristen. Seringkali penafsiran yang berkembang di antara kita hanya sebatas soal itu saja. Namun jika kita membaca lebih jauh pada teks kita pada saat ini, sebenarnya pada saat itu Tuhan Yesus tidak semata-mata menyuruh kita untuk melakukan aksi kristenisasi. Bukan semata-mata menyuruh kita untuk mengupayakan penginjilan dalam arti yang sempit, yakni agar sebanyak mungkin orang dapat dimasukkan ke dalam suatu lembaga keagamaan tertentu, yakni agama Kristen. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan hal ini, penekanan awalnya adalah bagaimana caranya untuk menjadikan semua bangsa ini sebagai murid, di mana setiap orang dapat mencontoh, dapat melihat, dapat meniru, dapat mengimitasi berbagai macam hal yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu. Dengan demikian, mari kita melihat misi kekristenan dalam bingkai yang lebih luas, yakni bagaimana kita mengajarkan, membagikan nilai-nilai Kristus, semangat perjuangan Kristus kepada siapapun tanpa terkecuali. Sebab ketika Tuhan Yesus mengajarkan semuanya itu, ia tidak terlepas dari misi kerajaan Allah yang ia bawa bagi dunia ini, di mana misi kerajaan Allah itu merupakan upaya penyelamatan dari Allah bagi seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Penyelamatan Allah bersifat utuh dan menyeluruh, mencakup keselamatan jasmani, rohani, baik itu di masa kini maupun di masa depan dan dalam segala aspek kehidupan. Nah, dengan demikian bukan saatnya lagi kita hanya memandang penginjilan sebagai upaya untuk memenangkan jiwa. Tidak. Namun penginjilan merupakan panggilan untuk menghantar dan mendampingi seseorang untuk mengalami kesempatan dan kesadaran berbalik kepada Allah, serta mengajarkannya untuk bertindak nyata, merajut cinta bagi dunia ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kemudian adalah, lalu sebenarnya bergerak dalam bidang apa perjuangan atau cita-cita dan pengajaran Tuhan Yesus itu? Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita sedikit mundur 3 pasal, yakni pada pasal 25 ayat 34 sampai 40 yang demikian. Pada ayat inilah Tuhan Yesus juga memberikan penekanan yang lebih kepada kita para murid-Nya. Ia melihat bahwa kepedulian terhadap sesama, bahkan kepedulian terhadap mereka yang miskin, yang lemah, yang tersingkirkan, merupakan satu hal yang utama untuk dilakukan. Bukan semata-mata untuk melayani sosok manusianya saja, namun juga merupakan suatu bentuk pelayanan secara nyata kepada Tuhan secara pribadi. Bahkan pada beberapa pasal sebelumnya, mundur lagi pada pasal 22 ayat 34 sampai 40, di sana pun juga terdapat hukum kasih. Pada saat itu Tuhan Yesus mengajarkan pada kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, tenaga kita,
pun hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia sebagai hukum yang sejajar dengan hukum mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana kekristenan bukan hanya sebatas pada institusi keagamaan saja, tetapi lebih jauh daripada itu, kekristenan merupakan sebuah jalan hidup yang harus kita tunjukkan, yang harus kita ajarkan kepada sebanyak mungkin orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama Tuhan Yesus hidup, Ia begitu menolak kebencian, Ia begitu menolak ketidakadilan, Ia begitu menolak penindasan, permusuhan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Di mana semua yang Ia tolak itu dapat merepresentasikan kuasa-kuasa jahat yang Ia perangi. Penolakan tersebut Ia lakukan sebagai bagian dari keselamatan yang selalu Ia harapkan dan Ia perjuangkan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan inilah yang juga harus kita perjuangkan sebagai para pengikut Kristus pada masa kini. Jika pada masa ini, pada saat sekarang ini, kita bersama-sama tengah berada di bulan kesaksian dan pelayanan, maka mari kita pun turut melakukan berbagai macam aksi diakonia dengan tepat, di mana hal ini kita lakukan sebagai bentuk pendampingan yang jujur bagi setiap orang tanpa sekat-sekat agama, ras, dan sebagainya. Terlebih lagi ketika mereka masih menderita di dunia ini di bawah garis kemiskinan. Selain itu, jika pada masa kini kita pun juga menemui ada begitu banyak orang yang dengan bebasnya mengumbar kebencian, kemarahan, diskriminasi, dendam, maka jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pun juga turut merangkul sebanyak mungkin orang tanpa terbatas sekat-sekat agama, ras, golongan, budaya, untuk bersama mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu terwujudnya cinta kasih, damai sejahtera, keadilan, keutuhan ciptaan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita untuk terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, menyebar cinta kasih Kristus, kemurahan Allah bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dipersilakan berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita siapkan pada hari ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang begini firman-Nya.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Berdasarkan firman tersebut, marilah kita mengumpulkan persembahan pada hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan 2. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur atas setiap kemurahan Tuhan yang terjadi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bersyukur atas setiap cinta kasih, berkat yang senantiasa tercurah bagi kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami kembali menyerahkan seutuhnya keberadaan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat terus senantiasa mewartakan kabar keselamatan, mewartakan kabar sukacita, menyebar cinta kasih, pengampunan, dan kemurahan yang datangnya dari Tuhan semata. Mampukan kami ya Bapa untuk menjadi saksi-saksi-Mu, menunjukkan cinta kasih-Mu secara nyata bagi dunia ini. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, pakai kami ya Tuhan, untuk dapat menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini, kami juga bersama-sama berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan untuk setiap usaha dari pemerintah dan juga tim medis dalam memerangi pandemi virus COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Bapa,
biarlah Engkau sendirilah yang senantiasa berkarya di tengah-tengah kami, sehingga kami ya Bapa dapat terus berjuang melawan keganasan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan seutuhnya, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya, sehingga virus ini ya Bapa dapat segera sirna dari muka bumi ini. Kami pun juga berdoa untuk setiap warga jemaat yang pada saat ini harus beribadah di rumah masing-masing, dan juga untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan sendirilah yang senantiasa menyertai, menuntun, menumbuh kembangkan iman keyakinannya, sehingga sekalipun harus beribadah di rumah masing-masing, iman keyakinannya ya Bapa teruslah teguh, percaya penuh, dan terus bertumbuh dari hari demi hari. Kami pun juga bersama-sama menyerahkan untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan sendirilah yang menyucikannya, sehingga persembahan kami ini ya Bapa dapat benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita undur dari hadapan Tuhan dengan penuh sukacita dan komitmen yang utuh untuk terus mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan, Injil itu dimanapun kita berada. Yakinlah bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 bait yang pertama. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera, keselamatan, sukacita, kebijaksanaan yang melampaui segala akal, yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sekalian, memampukan jemaat sekalian untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun jemaat berada, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. 260 bait yang kedua.